Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak Ustazah kelas 5? Masih tetap bersama Ustazah Erni di pembelajaran IPA. Tema kedua, udara bersih bagi kesehatan. Sebelum kita memulai pembelajaran, ayo sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran tema kedua ini tidak lepas dari surah Al-An'am ayat 125 yang artinya barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia akan melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Nah, anak-anak yang soleh dan solehat, tahukah kalian mengapa pada ayat ini Allah mengibaratkan mereka itu orang-orang yang dadanya sesak lagi sempit seolah-olah ia sedang mendaki ke langit? Artinya apa? Ketika kita mendaki atau menaiki gunung yang tinggi, maka semakin rendah pula kadar oksigen yang ada. Akibatnya dada kita akan terasa sesak. Nah, untuk itu bersyukurlah kita karena udara yang kita hirup sehari-hari ini tidak mengalami proses yang rumit. Semua oksigen yang diberikan oleh Allah sangat gratis. Karenanya kita harus bersyukur dan harus belajar untuk mensyukuri nikmat dari Allah. Kita lanjut nak ya. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bernapas. Apa itu bernapas? Bernapas merupakan proses pengambilan oksigen dari udara bebas dan mengeluarkan karbon dioksida serta uap air, di mana oksigen ini diperlukan oleh tubuh kita untuk proses zat makanan sehingga digunakan untuk berenergi, melakukan aktivitas. Alat pernapasan yang akan kita bahas pada pertemuan ini ada dua, yaitu alat pernapasan pada manusia dan pada hewan. Pada manusia terdiri dari hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Sedangkan pada hewan ada ikan, cacing tanah, katak, dan burung. Ini akan Ustazah jelaskan ya pada materi nanti berikutnya. Kita lanjut. Sistem pernapasan pada hewan. Cacing tanah ya. Cacing tanah ini bernapas menggunakan permukaan kulit, sehingga kulit pada cacing tanah ini selalu basah dan berlendir. Fungsinya untuk apa? Untuk pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Kemudian yang kedua, hewan serangga. Hewan serangga ini contohnya belalang, kupu-kupu, lalat, semut ya. Bernapas menggunakan trakea. Trakea adalah saluran halus yang bercabang dan tersebar di seluruh tubuh, di mana oksigen ini masuk melalui lubang stigma, kemudian diedarkan melalui trakea ke seluruh tubuh. Nah, stigma ini ya terletak di kanan kiri pada tubuh serangga, tempat untuk masuknya udara. Kemudian ikan, ini ada ikan bernapas menggunakan insang. Air yang mengandung oksigen akan masuk melalui mulut, kemudian mengalir ke bagian insang yang terbuka. Disinilah terjadi proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian yang keempat, hewan amfibi atau katak. Nah, amfibi atau katak ini memiliki dua tahapan. Ketika masih fase berudu atau kecebong, katak ini bernapas menggunakan insang. Ketika dewasa, bernapas menggunakan paru-paru dan permukaan kulitnya, sehingga kulit dari katak ini selalu lembab dan basah
untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian reptilia. Reptilia ini hewannya buaya, cecak, ular, kadal, dan lain sebagainya ya. Bernapas menggunakan paru-paru. Kemudian burung, bangsa burung ini bernapas menggunakan dua sistem pernapasan. Ketika di udara, burung ini akan bernapas menggunakan pundi-pundi udara atau pundi-pundi hawa. Kemudian ketika tidak berada di udara, misalkan bertengger di pohon atau hinggap di pohon, maka burung ini menggunakan paru-paru. Kemudian hewan yang ketujuh adalah hewan mamalia seperti kambing, sapi, paus, lumba-lumba. Ini bernapas menggunakan paru-paru. Pada hewan air atau mamalia air, contohnya adalah paus dan lumba-lumba, duyung ini bernapas menggunakan paru-paru. Maka hewan ini akan muncul ke permukaan air secara berkala. Untuk apa? Untuk mengambil udara atau oksigen. Ya, paham nak ya? Sekarang sistem pernapasan pada manusia. Sistem pernapasan pada manusia ada rongga hidung ya, rongga hidung, kemudian bagian trakea, sebelum melalui trakea, melalui faring dan laring. Kemudian masuk ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru ada namanya bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Sekarang kita jelaskan. Nah, ini adalah gambar dari paru-paru. Paru-paru manusia ada dua, terdiri dari bagian kanan, paru-paru kanan, dan paru-paru kiri. Kemudian yang di bagian tengah ini jantung ya. Sekarang kita lihat. Nah, ketika udara masuk melalui rongga hidung ya, paru-paru ini masuk melalui laring. Di sini namanya laring. Laring ini adalah selaput udara yang berfungsi untuk mengeluarkan suara. Kemudian masuk ke dalam trakea. Nama lain dari trakea ini adalah tenggorokan ya. Nah, di dalam trakea ini ya udara yang dari hidung itu akan disaring kembali. Jadi penyaringan udara itu ada dua kali. Di rongga hidung ada rambut-rambut hidung, kemudian masuk ke dalam trakea. Di dalam trakea ini ada rambut-rambut halus ya, namanya silia. Fungsinya untuk apa? Untuk menyaring kotoran ketika lewat rongga hidung ya, masuk lolos gitu ya. Jadi disaring kembali di tenggorokan ini. Kemudian di sini ada dua paru-paru, paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Nah, trakea ini ada dua cabang ya, yaitu yang kita kenal dengan nama bronkus. Ini namanya bronkus, cabang dari trakea. Kemudian bronkus ini ada cabang-cabang kecil. Nah, cabang-cabang kecil ini namanya bronkiolus. Di ujung-ujung bronkiolus ini ada namanya alveolus ya. Ini alveolus seperti ini, seperti buah anggur. Jadi alveolus ini merupakan pusatnya dari ke proses pernapasan pada manusia. Kenapa? Karena di alveolus ini banyak pembuluh darah dan disinilah terjadi proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jadi pusat dari pernapasan pada manusia itu berada di alveolus di sini ya, seperti itu. Kita lanjut nanti jelasnya. Bisa kalian baca di modul kalian. Nah, proses pernapasan pada manusia ada secara inspirasi dan secara ekspirasi. Inspirasi ini artinya udara yang masuk. Ketika udara masuk ke dalam tubuh, ke dalam tenggorokan atau trakea ini, maka otot tulang rusuk akan berkontraksi. Ketika berkontraksi, otomatis rongga dada akan mengembang. Diafragma akan bergerak turun. Nah, diafragma ini adalah sekat antara rongga dada dan rongga perut. Ini ketika udara masuk. Ketika udara keluar ya, udara yang masuk ketika keluar, maka otot tulang rusuk akan mengalami relaksasi, mengempis ya. Jadi rongga dadanya mengempis. Maka diafragma akan bergerak naik. Kalau masuk udara, diafragma akan bergerak turun. Seperti itu. Diafragma
Pernapasan itu ada dua tadi ya, pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada ini memanfaatkan otot antar tulang rusuk, sedangkan pernapasan perut memanfaatkan otot diafragma. Ini namanya diafragma. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa diafragma adalah sekat atau batas antara rongga dada dan rongga perut. Kemudian pada manusia juga mengalami proses gangguan ya pernapasan, bisa melalui udara ya, melalui bibit penyakit udara hewan yang kita kenal dengan flu, tuberkulosis ya, kemudian flu burung, virus corona, bronkitis. Nah, ini disebabkan oleh bibit penyakit melalui udara. Sedangkan akibat pencemaran udara yaitu ada asma, ada emfisema, ada kanker paru-paru. Nah, kalau misalnya penyebabnya secara fisik, biasanya kelainan sejak lahir sehingga memerlukan bantuan alat pernapasan. Nah, supaya tubuh kita sehat, maka kita harus memelihara pernapasan ini ya. Pertama dengan makanan bergizi, olahraga teratur, istirahat yang cukup, kemudian posisi tidur itu harus benar, tidak tengkurap ya, supaya ketika bernapas bisa lancar pernapasannya. Kemudian yang paling utama adalah menggunakan masker untuk melindungi diri kita dari zat-zat yang berbahaya. Alhamdulillah untuk tema kedua ini sudah selesai. Selanjutnya silahkan kalian mengerjakan uji kemampuan 1 halaman 26 sampai dengan 29 nomor 1 sampai 20, dan tolong ketika menjawab soal kalian harus wajib membaca materi yang ada di modul supaya kalian bisa menjawab dengan benar ya. Mungkin itu saja materi yang bisa Ustazah sampaikan. Ustazah berharap kalian bisa memahaminya dan tetap jaga kesehatan, tetap sholat 5 waktu. Lebih kurangnya Ustazah mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.